Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisara Imran dari kelas Manajemen D 2021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang masalah internasional dalam akuntansi manajerial. Adapun materi pertama yaitu tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional merupakan bisnis yang beroperasi di lebih dari satu negara dalam skala di mana kesehatan dan pertumbuhan bisnis bergantung pada lebih dari satu negara. Perusahaan yang bergerak dalam perdagangan internasional dapat melakukan 3 jenis kegiatan, yaitu yang pertama ekspor-impor. Bentuk keterlibatan multilateral yang sangat sederhana adalah aktivitas impor dan ekspor, di mana impor merupakan usaha suatu perusahaan membeli bahan atau produk dari luar negeri untuk dijual atau digunakan di dalam negeri dalam bentuk tarif impor. Sedangkan ekspor adalah penjualan hasil produksi perusahaan ke luar negeri. Jenis yang kedua yaitu pembelian anak perusahaan. Suatu perusahaan dapat membeli perusahaan yang sudah beroperasi di luar negeri dan menjadikannya sebagai anak perusahaan dengan kepemilikan 100%. Nah, adapun yang ketiga yaitu joint venture. Joint venture atau usaha patungan ini adalah jenis kemitraan di mana investor berbagi kepemilikan bisnis. Adapun materi selanjutnya yaitu nilai tukar mata uang asing. Masalah nilai tukar tidak pernah muncul ketika perusahaan beroperasi hanya dalam satu mata uang. Namun, jika perusahaan beroperasi secara internasional, maka harus menggunakan mata uang asing. Mata uang asing ini dapat dikonversi menjadi mata uang lokal menggunakan nilai tukar. Nah, dalam hal ini akuntan manajemen berperan dalam pengelolaan ekspor terhadap resiko transaksi mata uang. Dalam mengolah resiko transaksi ada 6 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kurs spot. Kurs spot merupakan nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam transaksi langsung. Yang kedua yaitu apresiasi dan depresiasi mata uang. Mata uang suatu negara menguat secara relatif terhadap mata uang negara lain, inilah yang dinamakan dengan apresiasi. Sedangkan depresi mata uang atau currency depression berarti mata uang suatu negara melemah secara relatif dan untuk membeli unit mata uang negara lain itu lebih sedikit. Kemudian, salah satu cara untuk mengatasi masalah risiko nilai tukar adalah dengan melakukan nilai lindung atau hedging, di mana menggunakan kontrak bursa berjangka. Kemudian selanjutnya yaitu mengelola risiko ekonomi dan mengelola risiko translasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu penentuan sistem nilai tukar. Penentuan sistem nilai tukar merupakan isu penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi perekonomian suatu negara dari gejolak ekonomi global. Nah, pada dasarnya sistem penentuan nilai tukar dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sistem kurs tetap. Dalam sistem ini, nilai tukar suatu valuta terhadap valuta yang lain ditentukan atau dipatok oleh bank sentral. Nah, yang kedua, sistem mengambang terkendali. Nilai tukar valuta dalam sistem ini ditentukan oleh pasar valuta dan bank intervention yang ditetapkan oleh bank sentral. Artinya, nilai tukar ditentukan oleh pasar, tetapi pergerakannya dibatasi oleh rentang intervensi yang ditetapkan oleh bank sentral. Adapun sistem yang ketiga yaitu sistem kurs bebas. Pada sistem ini, bank sentral tidak melakukan campur tangan dalam mempengaruhi nilai tukar. Sistem nilai tukar valuta asing ini ditentukan oleh pasar berdasarkan kekuatan tarik-menarik antara supply dan demand valuta asing. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja pada perusahaan multinasional. Dalam mengukur kinerja pada perusahaan multinasional, penting bagi perusahaan untuk memisahkan evaluasi manajerial divisi dari evaluasi departemen.
Estimasi manajer tidak boleh memasukkan faktor-faktor di luar kendalinya, seperti fluktuasi mata uang, pajak, dan lain-lain. Sebaliknya, manajer harus dievaluasi berdasarkan pendapatan dan biaya-biaya yang berada di luar kendali manajer. Adapun materi selanjutnya yaitu etika dalam bisnis internasional. Bisnis secara bahasa adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata cara hidup yang baik, atau dapat juga diartikan dengan aturan atau kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian bisnis sendiri itu merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, produksi, dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Banyak hal yang dapat dikaitkan dengan etika, salah satunya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial merupakan sekumpulan kewajiban perusahaan dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat yang berada dalam lingkungan perusahaan. Perusahaan dapat mengimplementasikan tanggung jawab sosial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap lingkungan alam dan kesejahteraan sosial di mana perusahaan tersebut beroperasi. Tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional mempunyai peranan yang sangat besar. Untuk itu, perusahaan harus mampu membangun kepercayaan konsumen dengan mensejahterakannya dan memberikan hak-haknya kepada konsumen. Karena citra perusahaan tercipta dari hasil penilaian konsumen pada sebuah perusahaan yang tercipta dari keseluruhan aktivitas bisnis yang membentuk nilai dan kepercayaan. Jika perusahaan tidak mampu menjalankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dengan baik, maka akan mempengaruhi bisnis dan perusahaan tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.